Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sambilan Kreatif. Pada video kali ini saya akan menjelaskan atau menginformasikan kepada kawan-kawan semua faktor-faktor penyebab dinonaktifkannya kepesertaan PBI atau penerima bantuan iuran kesehatan oleh pemerintah pusat. Kemudian jika kita mengalami hal tersebut, bagaimana sih cara mengaktifkannya kembali supaya kartu itu bisa kita gunakan untuk berobat. Tapi sebelum itu kawan-kawan semua, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan tanda lonceng agar kawan-kawan semua senantiasa mendapatkan informasi yang terbaru dari channel Sambilan Kreatif. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung ke pembahasan kali ini. Oke, langsung saja ke bahasan kita. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kepesertaan PBI kita itu dinonaktifkan oleh pemerintah pusat. Secara besar saya rangkum menjadi 4 hal. Yang pertama, tidak validnya NIK atau nomor induk kependudukan. Ini salah satu penyebab dinonaktifkannya kepesertaan PBI kesehatan kita. Kenapa bisa terjadi NIK tidak valid? Ini terkadang kesalahan dalam penginputan. Misalkan di ujung nomor NIK kita itu 004 seharusnya gitu. Jadi terinput atau tercetak itu 003. Otomatis NIK itu tidak ditemukan dan tidak valid. Oke, faktor kedua adalah kenapa pemerintah pusat menonaktifkan kepesertaan PBI kesehatan, yaitu karena NIK tidak online, mengakibatkan tidak terbaca di pusat itu. Akhirnya pemerintah pusat menonaktifkan kepesertaan PBI. Itu juga salah satu faktor penyebab mengapa PBI dinonaktifkan. Kemudian yang ketiga adalah mengapa dinonaktifkannya kepesertaan PBI kita itu karena tidak punya NIK. Ini biasanya kasus-kasus yang terjadi kepada bayi yang baru lahir. Karena bayi yang baru lahir belum mempunyai NIK. Nah, jadi saran saya untuk ibu-ibu yang ingin melahirkan atau punya anak bayi yang belum punya NIK, segera untuk dibuat KK baru dengan mencantumkan anak kita yang baru lahir itu. Jadi segera untuk dibikinkan nomor NIK. Karena jika orang tuanya mendapat PBI, otomatis ketika anak itu lahir itu langsung mendapat bantuan PBI. Tapi itu bersifat sementara. Harus segera diurus administrasi kependudukannya. Harus dimasukkan ke KK, kemudian punya NIK, langsung itu kita serahkan ke BPJS untuk dibikinkan kartu BPJS atau PBI gratis dari kesehatan dari pemerintah pusat. Kemudian yang keempat adalah tidak digunakannya kartu BPJS kita dalam kurun waktu selama setahun. Ini juga salah satu penyebab pemerintah menonaktifkan kepesertaan PBI. Alasannya kenapa? Karena pemerintah sudah menganggap bahwa peserta tersebut tidak lagi membutuhkan PBI gitu, atau sudah mampu karena tidak pernah digunakan sama sekali. Jadi saran saya untuk kawan-kawan yang sudah mempunyai PBI kesehatan dari pemerintah atau BPJS gratis, gunakanlah itu gitu. Minimal cek darah misalkan kan, walaupun kita tidak sakit atau apalah itu gitu, yang cek-cek yang ringan gitu ke puskesmas tempat kita kepesertaan PBI kita itu gitu. Jadi usahakan untuk digunakan minimal 6 bulan sekali gitu. Kalau misalkan memang betul-betul kita tidak pernah sakit ya. Tapi biasanya dalam kurun waktu 6 bulan atau setahun tuh pasti ada sakit itu, minimal demam atau apalah itu. Jadi harus digunakan. Jangan sampai terdeteksi oleh pemerintah pusat bahwasannya kita tidak memerlukan lagi PBI itu gitu. Karena ada waktu-waktu yang mendesak kita harus menggunakannya. Itu beberapa faktor yang saya temui di lapangan ya,
mengapa dinonaktifkannya kepesertaan PBI oleh pemerintah pusat. Kemudian kita akan membahas bagaimana sih cara mengaktifkan kembali kepesertaan PBI kesehatan yang dinonaktifkan oleh pemerintahan pusat. Langkah pertama adalah dengan konsultasi ke BPJS terdekat. Jadi tanyakan atau konsultasikan mengapa kita dinonaktifkan. Biasanya BPJS akan mengarahkan, oh ini karena NIK-nya tidak valid ini, atau NIK-nya belum online, dan semacamnya. Jadi langkah pertama kita harus konsultasikan dulu ke BPJS kesehatan terdekat. Atau boleh juga konsultasikan ke pemerintahan desa, mengapa BI kita dinonaktifkan oleh pemerintah pusat. Setelah kita konsultasikan, barulah nanti kita akan diarahkan kemana harus diurus nih untuk mengaktifkannya kembali. Biasanya kalau dinonaktifkan itu BPJS akan menyarankan untuk ke dinas sosial dengan membawa KTP elektronik, jangan lupa difotokopi, kemudian KK juga difotokopi, dan kartu BPJS yang tidak diaktifkan atau dia sudah dinonaktifkan oleh pemerintah pusat itu dibawa. Dan administrasi itu untuk mendapatkan surat permohonan reaktivasi dari Dinsos atau dinas sosial terdekat. Setelah kita mendapatkan surat permohonan reaktivasi itu, barulah nanti kita ajukan lagi atau bawa lagi berkas-berkas itu ke BPJS Kesehatan. Barulah nanti BPJS Kesehatan menginput dan melakukan permohonan ke BPJS pusat atau pemerintah pusat untuk diaktifkan kembali kepesertaan PBI yang sudah dinonaktifkan tersebut. Tetapi ini kasus untuk yang dinonaktifkan masih dalam kurun waktu belum sampai 6 bulan. Nah, kalau kasusnya PBI kita sudah dinonaktifkan selama lebih dari 6 bulan, caranya itu harus konsultasi ke pemerintah desa. Jadi harus mulai dari awal lagi gitu. Harus permohonan untuk masuk ke DTKS. DTKS itu data terpadu kesejahteraan sosial. Jadi masukkan dulu, kita permohonan dulu untuk masukkan ke DTKS, kemudian nanti diajukan kepada Dinsos Sosial oleh pemerintah desa. Diajukan, ketika sudah masuk ke DTKS, barulah nanti kita dimasukkan atau diajukan lagi untuk mendapatkan PBI kesehatan atau penerima bantuan iuran kesehatan pemerintah pusat. Jadi harus segera kita urus, jangan sampai sudah lewat 6 bulan baru kita urus, karena statusnya atau caranya untuk mengaktifkan akan lebih ribet dibanding sebelum 6 bulan gitu. Atau jangan sampailah BPJS kita itu tidak diaktifkan. Maka dari itu tadi saya ingatkan dari awal, harus digunakan minimal dalam kurun waktu 6 bulan sekali, supaya kita tahu bahwa PBI kita itu masih aktif atau tidak aktif. Cukup mudah sebenarnya untuk mengaktifkannya, hanya saja banyak masyarakat yang masih belum tahu. Kemudian banyak juga masyarakat yang baru tahu bahwa nonaktifnya BPJS-nya itu ketika mau menggunakan gitu. Ini yang sering terjadi di masyarakat kita. Jadi saran saya memang sering-sering cek atau minimal 6 bulan sekali lah harus kita gunakan. Jangan sampai tidak sama sekali tidak kita gunakan. Itu yang menyebabkan tidak aktif, atau kita juga tidak tahu masih aktif atau tidak aktif gitu. Jadi mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Jika bermanfaat, silahkan share ke media sosial kawan-kawan sebanyak-banyaknya untuk menginformasikan ini kepada masyarakat lebih luas. Kemudian tekan like jika misalkan kawan-kawan suka dengan video ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan tanda lonceng agar kawan-kawan tetap mendapat informasi yang terbaru dari channel Sadreng Kreatif. Terima kasih atas perhatiannya. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.